pendapat secara logis serta menghargai perbedaan pandangan. Debat ini akan diikuti oleh dua tim, yaitu tim pro yang mendukung mosi dan tim kontra yang menolak mosi. Masing-masing tim terdiri atas 3 pembicara dengan ketentuan waktu sebagai berikut. Pembicara pertama mendapat waktu 2 menit, pembicara kedua mendapat waktu 4 menit, pembicara ketiga mendapat waktu 2 menit. Perlu diperhatikan bahwa waktu akan mulai berjalan ketika pembicara mulai berbicara. Setiap pembicara diharapkan menyampaikan pendapat dengan tertib dan tidak menyela lawan bicara. Pembicara ketiga hanya diperkenankan menyampaikan penilaian dan penutup tanpa menambah argumen baru. Debat akan dimulai dengan pembicara pertama dari tim pro. Kepada pembicara pertama tim pro, waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Selamat siang semuanya. Saya dari pembicaraan 1 dari tim pro. Maksud kami ini adalah rencana pemerintah memblokir game online. Kami dari tim pro setuju bahwa rencana pemerintah memblokir game online perlu dilaksanakan. Sebelum masuk ke perdebatan, kami mendeskripsikan game online sebagai permainan berbasis internet yang dapat dimainkan melalui ponsel, komputer, atau perangkat digital lainnya secara daring. Saat ini, pengguna game online di kalangan anak atau remaja semakin meningkat. Banyak siswa menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk bermain game, bahkan melebihi waktu bermain atau berinteraksi secara sosial secara langsung. Posisi tim kami adalah pemerintah berhak dan perlu mengambil langkah tegas untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif game online yang berlebih. Kami dari tim pro, kami memiliki 3 poin utama. Pertama, game online berpotensi menimbulkan kecanduan. Kedua, game online dapat memicu pemborosan finansial melalui pembeli dalam aplikasi. Ketiga, game online dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya giliran pembicara pertama dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kontra menolak kebijakan pemerintah untuk menghapus game online. Menurut kami, menghapus game online bukanlah solusi yang tepat. Game online bukan sepenuhnya hal negatif. Banyak manfaatnya bisa diperoleh, seperti melatih strategi, kerjasama tim, serta meningkatkan kemampuan berpikir cepat dan kreatif. Jika ada dampak buruk seperti kecanduan, itu bukan karena gamenya saja, melainkan karena kurangnya pengawasan pengaturan waktu. Maka solusi yang tepat adalah edukasi dan pembatasan, bukan penghapusan total. Kami dari tim kontra memiliki 3 poin. Yang pertama, game online memiliki manfaat, melatih strategi, kerjasama, dan kreativitas. Yang kedua, dampak buruk terjadi karena kurangnya pengawasan, bukan karena gamenya saja. Yang ketiga, game online memberikan peluang, prestasi, atau e-sport. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya pembicara kedua dari tim pro akan menyampaikan pengembangan argumen dan tanggapan. Saya pembicara 2 dari tim pro. Saya akan mengembangkan argumen yang dibicarakan oleh tim saya sekaligus menanggapi pernyataan dari tim pro. Terkait poin pertama dari tim pro, kecanduan game online bukanlah asumsi. Kenapa? Karena banyak kasus yang menunjukkan banyak siswa ataupun anak remaja zaman sekarang yang mengalami penurunan nilai, kurangnya waktu tidur, bahkan gangguan emosi karena terlalu lama bermain. Aktivitas yang harusnya produktif menjadi tergantikan oleh permainan. Maka dari itu, pemerintah jika tidak mengambil tindakan tegas, maka dampak ini akan semakin luas. Terkait poin kedua, game online seringkali mengandung fitur pembelian dalam aplikasi yang mendorong pemain mengeluarkan uang secara terus-menerus. Hal ini dapat membebani orang tua dan menanamkan pola konsumtif sejak ini. Terkait poin ketiga, game online dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Dalam pengaruh fisik, siswa dapat mengalami gangguan penglihatan. Berdasarkan fakta yang ada, sekitar 3,6 juta anak Indonesia mengalami gangguan penglihatan. 35% sampai 40% anak usia sekolah membutuhkan kacamata. Maka dari itu, kami tim pro sangat setuju jika pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap penghapusan game online. Terima
Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya pembicara kedua dari tim kontra. Waktu 4 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Silakan. Saya CDK, pembicara kedua dari tim kontra. Saya akan memberikan pendapat saya pada pemerintah ingin membuat game online. Game online juga bisa menjadi peluang prestasi dan ekonomi. Saat ini banyak turnamen e-sport yang menghasilkan atlet profesional dan mengharumkan nama bangsa. Bahkan banyak anak muda yang mendapatkan penghasilan dari game melalui streaming dan kompetisi. Jika pemerintah menghapus game online, maka akan menutup peluang bagi generasi muda di bidang teknologi dan digital. Di era modern seperti sekarang, kemampuan digital sangat penting. Jadi, yang diperlukan adalah pengawasan dan regulasi, bukan pelarangan. Terima kasih. Setelah debat dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari tim pro sebagai pernyataan penutup. Waktu 2 menit dimulai saat Anda belum mulai berbicara. Saya pembicara ketiga dari tim pro. Berdasarkan dalam perdebatan, tim kontra belum mampu membuktikan bahwa dampak positif game online lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkannya. Sebaliknya, tim pro telah menunjukkan bahwa game online berpotensi menyebabkan kecanduan, penurunan prestasi, masalah sosial, serta pemborosan finansial. Selain itu, keterampilan strategi dan kerjasama dapat dikembangkan melalui kegiatan lain yang lebih sehat dan terkontrol, seperti olahraga, diskusi kelompok, atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dengan demikian, demi kepentingan jangka panjang generasi muda, pemblokiran game online merupakan langkah preventif yang rasional. Terima kasih kepada pembicara ketiga pada tim pro. Sebagai penutup giliran pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya dari tim pro pembaca 3. Sebagai penutup, kami menegaskan bahwa menghapus game online bukanlah solusi yang tepat. Masalah seperti kecanduan bermain dapat diatasi dengan pendidikan karakter, kontrol orang tua, serta aturan bermain. Menghapus game online justru bisa menimbulkan protes dan membatasi kreativitas generasi muda. Kami percaya bahwa penggunaan yang bijak lebih baik daripada menghapus game online. Sekian dari tim kontra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh pembicara dari tim pro dan tim kontra yang telah menyampaikan pendapat dengan tertib dan santun. Berdasarkan jalannya debat dapat disimpulkan bahwa tim pro menekankan bahwa dampak dari game online sangat berbahaya dan besar dibandingkan dampak positifnya. Sementara itu, tim kontra menegaskan bahwa game online sebagai salah satu untuk mencari prestasi dan meningkatkan daya pikiran. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa suatu permasalahan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, tujuan utama debat ini bukanlah menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan melatih kemampuan pikiran kritis, berargumentasi secara logis, dan saling menghargai. Rencana pemerintah menghapus game online. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.